Kebaktian kita kepada orang tua, kepatuhan kita kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Sehingga hadirnya saudara-saudara sekalian, hadirnya jamaah sekalian ke dunia tentu lantaran orang tua. Untuknya kita bermunajatkan kepada mereka tentunya lewat doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ama umri dunya wa din wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syai'an sana ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan jasmani dan rohani ada pada kita bersama. Kita bisa menata diri kita, meluangkan waktu kita dan menata hati kita bersama di dalam majelis yang mulia ini. Tidak lepas, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuknya kita selaku hamba sudah selayaknya untuk bisa bersyukur kepada Allah, mulai syukur nikmat yang telah kita terima ini, sehingga Allah akan memberi nikmat yang lebih banyak lagi, seperti firman-Nya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kehadiran beliau sangatlah kita sanjung, dan kehadiran beliau memberikan harapan baru bagi generasi umat yang menantikan keadilan, kejujuran, kebenaran, kecerdasan. Kecerdasan beliau dalam memimpin tidak diragukan lagi. Keadilan beliau dalam menentukan sebuah keputusan dan kebijakan juga sangat diakui. Beliau adalah nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya salawat dan salam untuk beliau, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang insya Allah selalu istiqomah melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang salat Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang akan terus mendapatkan keberkahan kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan terkait dengan bakti kita kepada orang tua, seperti halnya Allah memberikan pintu surga yang paling tengah kepada kita. Siapapun kita mempunyai orang tua, punya bapak, punya ibu, dan lahirlah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kebaktian kita kepada orang tua, kepatuhan kita kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Sehingga hadirnya saudara-saudara sekalian, hadirnya jamaah sekalian ke dunia tentu lantaran orang tua. Untuknya kita bermunajatkan kepada mereka tentunya lewat doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu insya Allah selalu kita lantunkan tiap waktu. Kami bacakan sebuah hadis dari
yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi serta Ibnu Majah yang bunyinya al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di dzalikal baba awih fathu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa-bisa untuk mensia-siakan pintu itu, atau kalian akan menjaga dari pintu itu. Jadi orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian akan jaga pintu itu. Karena kita semua mempunyai orang tua, dan tentu kita pun tidak ingin orang tua sangat mengkhawatirkan keberadaan kita. Kita mempunyai orang tua yang kita juga tidak ingin orang tua itu terjerumus mungkin kepada kesyirikan atau hal yang kurang baik. Kita semua mempunyai orang tua yang tentu kita berharap nanti di surganya kelak kita bisa bersama orang tua itu. Untuknya kita sangat mencintai mereka, sayangi mereka, seperti halnya mereka menyayangi kita, mencintai kita di waktu-waktu yang masih kecil terlebih dahulu. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran yang dapat kita dapatkan dari hadis yang kita bacakan tadi adalah cara terbaik untuk masuk surga dan sarana untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah dengan mentaati orang tua dan berusaha mendampinginya. Ada juga ulama yang mengatakan di surga ada banyak pintu dan yang paling nyaman dimasuki adalah yang paling tengah. Dan sebab untuk bisa masuk surga melalui pintu paling tengah adalah menjaga hak orang tua. Dalam Tuhfatul Ahwadi, sidang sholat Jumat yang dimurti Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak yang orang tua telah berikan kepada kita, mulai dari dia mengandung kita yang kurang lebih 9 bulan 10 hari, dia melahirkannya, dia membimbing kita, dia juga mengarahkannya. Orang tua kita selalu menyayangi kita, bahkan selalu mendorong, memotivasi kita bersama. Seperti halnya tugas yang ada saat sekarang adalah tugas belajar. Kehadiran saudara-saudara dalam belajar tentunya diamanahkan oleh orang tua, dan orang tua berharap kehadiran panjenengan sekalian nanti pasca belajar akan menjadi mujahid soleh yang menyenangkan ketika dilihat, yang membanggakan ketika bisa ngaji, dan kepribadiannya yang luhur. Dan itu adalah kebanggaan tersendiri, dan itu adalah tugas orang tua. Cara kita menjaga adalah kita laksanakan amanah orang tua itu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan bersungguh-sungguh, serta kita menorehkan banyak prestasi dalam segi kepribadian, dalam segi akhlak, kediniahan maupun keakademikan. Dan itu insya Allah sebagai bentuk penjagaan kita terhadap orang tua atas amanah yang diberikan kepada kita bersama. Untuk itu khatib berwasiat kepada kita bersama untuk menjaga itu. Kita niatkan dengan lurus amanah yang diberikan orang tua ke tempat ini untuk belajar, sehingga orang tua akan semakin bangga dengan niatan yang lurus kita untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita niatkan kehadiran kita ke tempat ini adalah untuk jauh dari orang tua. Janganlah kita niatkan ke tempat ini
hanyalah untuk mendapatkan uang saku bulanan sehingga kita pergi dari rumah, atau niat-niat yang lain. Untuknya kita luruskan niat kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita korban. Pengorbanan yang kita lakukan baik waktu untuk mendapatkan ilmu, pengorbanan kita yang kita lakukan baik tenaga untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan kita korbankan juga kesenangan-kesenangan sementara yang tentunya itu akan memberikan dampak positif bagi kita ketika kita hidup dalam lingkungan yang islami, yang alami pada kesempatan ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah perencanaan matang. Setelah kita melakukan niat yang baik, niat yang benar, niat yang lurus karena Allah, selanjutnya kita pun akan memberikan pengorbanan, dan pengorbanan sudah kita berikan, maka perencanaan harus kita lakukan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan setelah lulus pun kita sudah punya perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kebaktian yang kedua adalah membantu mereka selain menjaga amanah yang diberikan adalah sekuat kita. Karena keberadaan saat sekarang orang tua jauh dari kita dan kita jauh dari mereka. Untuknya doa itu yang harus kita panjatkan, memohonkan ampunan kepada mereka, memohonkan ridho atas segala upaya jerih payahnya, memohonkan keberkahan atas apa yang ia upayakan, dan memohonkan tentunya adalah ampunan kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Serta yang ketiga, hadirin sekalian, bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan melakukan berbagai amal soleh, baik untuk kita maupun untuk mereka. Amal soleh yang kita lakukan insya Allah akan berimbas baik pada kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita akan merasa nyaman, orang tua kita akan merasa tentram, orang tua kita akan semakin menyayangi kita ketika amal-amal soleh ini kita berikan kepada mereka. Ketika di rumah tentunya kita membantu bagaimana mereka menyiapkan segala sesuatunya di rumah, membuatkan teh kah, menyiapkan air putih kah, atau rapi-rapi kamar tidur kah, atau seperti apa. Itu sebagai salah satu bentuk amal soleh yang bisa kita berikan kepada orang tua ketika di rumah. Dan ketika kita jauh di sini, harapannya kita bisa mendoakan kepada mereka agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim.